Okay, good morning everyone. Morning. Okay, how you guys are doing? I'm doing fine. How are you? Mr. Fine. Okay, so before we start our class, it would be better if we start with prayer together. Untuk Mas Widya sebagai kepala kelas, bisa menjalani. Attention please. Let's pray together. Pray begin. Now. Baik, untuk memulai pelajaran kita pada hari ini, kita bernyanyi Indonesia Raya terlebih dahulu. Untuk Mbak Mas, silakan bisa memimpin Indonesia Raya dalam teman-teman. Berdiri. Ya. Baik teman-teman, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi bantu ibumu. Terima kasih Bapak. Ya sama-sama. Baik, anak-anak semua sudah sarapan belum? Sebelum sini makan? Sudah ya. Baik, sebelum kita mulai materi Bapak, pertama pastinya konversasi terlebih dahulu. Ada yang tidak berangkat hari ini? Tidak ada. Berangkat semuanya? Berangkat semua. Baik, tertib juga ya. Bapak melihat dari tadi itu anak-anak tuh kurang semangat. Masuk pagi ya, masih ngantuk ya? Iya, Nah, Pak. kita yel-yel dulu ya. Iya. Kita yel-yel kelas 4. Yel-yelnya kelas 4 sehat, kuat dan cerdas, gitu ya. Iya. Ya, kita mulai. Kelas 4 sehat, kuat dan cerdas. Hey, for today ada yang tahu nggak what we are going to learn and what are we going to discuss? Is there no clue ya? Baik, jadi pada hari ini kita akan belajar tentang peraturan dan tata tertib. Sebelumnya aku mau tanya dulu, ada yang tidak memakai atributnya lengkap, ada yang tidak memakai atribut lengkap atau tidak hari ini? Kalian tidak pakai sapu. Tidak pakai sabuk, ikat pinggang tidak pakai. Mas Bujal lengkap? Lengkap ya. Mas Wijaya? Baik, Mas Wijaya dan Mas Puja itu sudah tertib. Mbak Ama besok harus mengikuti peraturan yang ada di sekolah ini, yaitu dengan memakai atribut secara lengkap. Tapi kalian semua sudah bagus, Bapak apresiasi, semuanya sudah berangkat. Itu juga termasuk taat pada peraturan yang ada di sekolah kita, yaitu berangkat tepat waktu dan semangat belajar. Jadi peraturan, ada yang pasti Bapak yakin kalian semua sudah sering mendengar peraturan, ada yang tahu nggak peraturan itu apa? Sesuatu yang harus kita kerjakan. Sesuatu harus kita kerjakan, Mas Buja. Yang tidak boleh kita langgar, Pak. Yang tidak boleh dilanggar, Mas Bujaya, peraturan itu apa, Mas Bujaya? Sesuatu dibuat untuk mengatur agar tertib semua, Pak. Baik, semuanya benar, tidak boleh dilanggar, semua harus diatur agar tertib dan harus wajib dilakukan. Jadi benar dikatakan anak semua, jadi fungsi peraturan itu untuk mengatur hubungan antar manusia dalam kehidupan masyarakat dan menjaga serta melindungi hak warga negara. Jadi peraturan itu penting anak-anak karena anak-anak bisa bayangkan jika tidak ada peraturan. Contohnya di sekolah kita jika tidak ada peraturan, berangkat siang semua, tugas tidak ada yang mengerjakan, akan ada yang banyak buang sampah karena tidak ada peraturan yang ditetapkan. Maka dari itu peraturan yaitu berfungsi untuk mengatur hubungan antar manusia dan perilaku hidup manusia. Baik, peraturan sendiri terbagi menjadi dua jenis anak-anak. Yang pertama itu ada peraturan tertulis. Mas Puja bisa dibacakan apa itu peraturan tertulis? Peraturan tertulis artinya peraturan dengan sanksi yang memaksa. Biasanya peraturan ini dibuat oleh negara atau pengelola sebuah tempat. Baik, jadi tadi ada peraturan tertulis yaitu peraturan yang memiliki sanksi yang memaksa dan ada bentuk nyata sanksinya. Seperti contohnya, kalau Bapak ingin contoh di jalan ada logo P dengan silang, anak-anak tahu itu aturan tertulis dan ditulis
pemerintah dan ada undang-undangnya. Jadi itu aturan dilarang parkir. Yang kedua ada jenis aturan yaitu tidak tertulis. Ada yang membaca? Saya. Silakan Bapak. Peraturan tidak tertulis adalah peraturan yang dibuat oleh manusia dan disesuaikan dengan kondisi masyarakat atau daerah setempat. Sanksi peraturan tidak tertulis ini lebih berupa teguran, peringatan, malu atau perasaan menyesal pada diri sendiri. Baik, yang kedua itu ada peraturan tidak tertulis. Berbeda dengan peraturan tertulis, yaitu peraturan tertulis yaitu sanksinya yang memaksa dan nyata. Seperti kalau tidak memakai helm itu sanksinya kena tilang. Tapi di peraturan tidak tertulis, contohnya sanksinya itu berupa teguran, peringatan atau perasaan menyesal pada diri sendiri. Bapak akan berikan contoh mungkin untuk peraturan tidak tertulis itu seperti saat kita berbicara kasar saat di lingkungan masyarakat, akan ada orang dewasa yang pasti menegur kalian agar tidak melakukan hal seperti itu. Jadi itu merupakan sanksi dari aturan tidak tertulis. Baik, yang pertama ada peraturan dalam lingkungan masyarakat. Ada yang tahu contoh dari peraturan yang ada di masyarakat? Saya Pak, Apa Mas Ujaya? tidak boleh mencuri Pak. Tidak boleh mencuri. Mas Ujaya? Pengemis dilarang masuk, Pak. Pengemis dilarang masuk. Bisa, Bapak? Ada yang lain yaitu tidak membuang sampah di sungai biasanya. Nah, itu di masyarakat biasanya di daerah-daerah tertentu ada sungai-sungai yang memang dijaga dan ada peraturan masyarakatnya. Yang kedua ada peraturan dari dalam lingkungan sekolah. Kita sudah pasti paham. Bisa sebutkan contohnya Bapak peraturan di lingkungan sekolah? Mengikuti piket sekolah. Mengikuti piket kelas. Sudah Berangkat tepat waktu. berangkat tepat waktu. Ya, Mas Wijaya. Tidak membuang sampah sembarangan. Tidak membuang sampah sembarangan. Jadi itu macam-macam peraturan contohnya ya. Yang ketiga adalah peraturan di lingkungan rumah. Jadi mungkin ini peraturan yang akan berbeda dan dia benar tidak tertulis akan berbeda dari setiap keluarga. Contoh aturan keluarga Bapak pastinya akan berbeda dengan aturan keluarga Mas Wijaya. Tapi secara keseluruhan aturannya cenderung mirip atau sama karena agar kita bisa nyaman di rumah, bisa berkehidupan yang aman dan nyaman seperti yang sudah Pak jelaskan tadi mengenai fungsi peraturan. Mungkin contohnya yaitu peraturan di rumah yaitu makan, setelah makan mencuci piring, sebelum tidur mencuci kaki dan menutup pintu rumah saat ingin pergi keluar rumah. Yang terakhir ada peraturan di lingkungan lalu lintas. Ada yang tahu nggak? Apa contohnya? Harus menggunakan helm. Menggunakan helm saat berkendara. Mas Hujan? Mematuhi batasan kecepatan. Mematuhi batasan kecepatan, betul. Mas Wijaya? Mematuhi lampu lalu lintas. Mematuhi lampu lalu lintas. Jadi ini semua aturan ini pastinya penting dan harus kita ingatkan ya anak-anak. Karena kembali lagi tadi aturan yaitu untuk menjaga dan mengatur perilaku atau tingkah laku manusia dalam kehidupan di masyarakat. So, Mr. have a video. Mr. want to show you, and I hope you can give attention to the video and simak dengan baik-baik. Teman, tahukah kalian kalau setiap sekolah rajin masuk kelas? Setiap hari Senin hingga Sabtu, kamu harus masuk terus. Agar kamu tidak tinggal belajar. Apabila kamu sakit atau kamu ingin berdiri dengan orang tua, maka orang tua kamu harus izin keluar di kelas. Menjaga kebersihan. Ada yang masih ingat kalau berita itu pangkal sehat. Dan kita harus menjaga kebersihan. Baik, dari ini kita sudah tahu ya peraturan-peraturan dan tata tertib di sekolah. Kita juga sudah bahas sebelum video ini dimulai tadi. So, Mr. have a song, good song of course, and Mr. want to ask you to sing together. Mr. will sing too and lead you guys. Wait. So the song is about peraturan di sekolah. Agar kita lebih semangat, you guys can stand up and sing together, okay? Aturan di sekolah. Ayo kawan semua, mari kita belajar.
kita semoga yang pertama adalah berangkat tepat waktu, belajar dengan tertib dan menghormati guru. Yang selanjutnya itu melaksanakan piket di kelas. Yang terakhir adalah menjaga kebersihan agar sekolah kita tetap bersih dan asri. Semuanya itu adalah aturan di sekolah. Yeay. Baik, kita kembali ke tadi kita belajar tentang apa? Aturan di sekolah ya. Baik, selanjutnya setelah kita menyanyi tadi, sudah semangat ya menyanyi tadi ya, seru ya. Baik, Bapak punya beberapa gambar dan Bapak minta untuk anak-anak guess the pelanggaran peraturan. Oke. Untuk gambar ini, Bapak mau tanya, ini contoh pelanggaran peraturan di lingkungan mana? Sekolah. Kenapa? Mencontek ya. Ada yang suka menyontek? Iya. Dia Puja ya, aduh, berapa Mas Puja? Jangan diterusin ya. Yang kedua, coba ini di lingkungan mana pelanggarannya? Lalu lintas, Pak. Lalu lintas, kenapa? Tidak memakai helm. Berarti seharusnya saat mengendarai motor sebaiknya kita menggunakan helm. Selanjutnya, ini contoh pelanggaran aturan di lingkungan mana? Masyarakat. Apa gambarnya coba? Membuang sampah ke sungai. Jadi ini tidak boleh ya buang sampah ke sungai karena akibatnya apa? Kalian tahu? Banjir akibatnya karena sungainya tersumbat oleh sampah-sampah yang dibuang ke sungai. Selanjutnya ini pelanggaran peraturan di lingkungan mana? Rumah. Apa? Kenapa ini gambarnya? Tidak membersihkan. Padahal ini gambarnya cewek ya. Harusnya bersih. Mbak Ama, apakah selalu bersihkan kamarnya? Iya, setiap hari. Setiap hari. Pintar sekali ya, Mas Hujan. Tidak seperti itu, Pak. Seminggu sekali, Pak. Seminggu sekali ya, sama Bapak dulu juga setahun sekali ya. Mas Wijaya? Ada pembantu yang bersih-bersih, Pak. Oh, pembantu. Aduh, keren sekali ya Mas Wijaya ya. Baik. Selanjutnya, oke, karena kita sudah belajar tentang apa saja peraturan, apa itu peraturan, fungsi dari peraturan, macam-macam peraturan kita sudah belajar. Bapak akan memberi kalian tugas kelompok. Jadi Bapak akan membagi kelas ini menjadi dua kelompok, kelompok 1 dan kelompok 2. Bapak akan memberikan LKPD-nya ya. Ini silakan. Baik, ini Bapak memberi kalian. So, Mr. give you a task, a group task that you have to finish. So, you can read the instruction right there. So, you guys, each group have to complete and making the poster that tells you about what we have discussed before. Apa yang telah kita pelajari tadi yaitu tentang peraturan. So, you guys have to make a poster based on what we have to learn and discuss today. Mr. give you 30 minutes is enough, I guess, right? Okay. So you can start the task. Baik, 5 minutes left. Anak-anak, apakah sudah yang selesai dari kelompok 1 dan 2? Sudah ya? Jadi kelompok 1 bisa presentasi? Bisa, Pak. Baik, silakan. Next for the group kelompok 2. Yes, okay. Okay, in the group 2, we are making about the regulation of traffic. So there are some traffic sign and traffic lights meaning. So our group discussed about the traffic sign, especially the stop sign, the parking sign, and
the another sign, and then our group also talk about the traffic light. The red light means stop, the yellow light means be careful or warning, and the green light means go. So the vehicle can go and continue the road. Okay, so from the group 1, can you give a feedback from what kelompok 1 presentasikan? I think it is already good and the quality is really good. Okay, kelompok is good, all well. Give kelompok 1 applause ya, oke. Mas Dia bisa kembali dulu. Baik, selanjutnya karena kalian sudah mengerjakan tugas kelompok dengan sangat bagus dan sangat luar biasa, selanjutnya Bapak ingin memberi kalian lembar evaluasi. Jadi ini kan grupin kan teman-temannya kan? Kamu aja. Baik, jadi Bapak akan berikan lembar penilaian. Kalian bisa menilai teman-teman kalian apakah tadi bekerja dengan luar biasa atau tidak. Seperti itu ya, paham ya? Baik, ini aman. Mas Puja dan Mas Puja. Mr. gave you guys 5 minutes. I think that's enough. Okay. Okay, you guys are already done. Okay, nice feedback. Okay, thank you, Haus. Terus. So, you guys are doing great today. Mr. Very happy to see you. Sangat semangat belajarnya. So, Mr. wanna ask you again, what actually we have learned today? Ada yang bisa menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari? Baik, Pak Mas, silakan. Tadi kita belajar mengenai rasa tertib. Rasa tertib itu ada yang namanya aturan itu ada dua, aturan tertulis dan tidak tertulis. Kalau aturan tertulis itu sanksinya itu memaksa, sedangkan untuk aturan tidak tertulis sanksinya itu berupa teguran atau kita yang merasa malu. Contoh aturan itu ada di sekolah, di rumah, di masyarakat, dan di Ya. Baik, betul yang dikatakan Bapak itu sudah belajar tadi, yaitu ada dua jenis aturan, tidak tertulis dan tertulis. Yang tidak tertulis memiliki sanksi berupa teguran dan sanksi sosial lainnya, dan yang tertulis itu sanksinya lebih nyata dan memaksa. Jadi anak-anak, apapun itu peraturan harus kita taati, karena peraturan tujuannya, hakikatnya itu aslinya untuk mengatur kita semua agar kita semua hidup nyaman dan aman. Jadi anak-anak, Bapak harap anak-anak bisa taat aturan tertib dengan aturan yang ada, maupun itu di rumah, sekolah, masyarakat maupun lalu lintas, agar kita menjadi orang yang terbiasa untuk tertib, ya. Paham anak-anak? Baik. Bapak rasa sudah cukup kita belajar hari ini. Untuk menutup pelajaran kita hari ini, karena kita tadi mulai dengan berdoa. Habis apa nggak bisa makan? Masih ngeplay. Baik, karena Bapak rasa kalian sudah paham, tapi Bapak ingin kalian lebih paham lagi. Bapak ingin kalian lebih tahu tentang materi dan apa yang telah kita pelajari hari ini. Bapak akan memberikan kalian lembar evaluasi, soal evaluasi yang akan kalian kerjakan secara individu ya. Itu ini untuk Mama, silakan. Itu Bapak pakai apa itu? Notion ya, ini Mas Puja dan Mas Gaya, silahkan. Ini kerja di rumah. Oh langsung gitu. Kasih berapa menit? 20 menit, 10 menit. Baik, Bapak berikan waktu 15 menit, cukup ya? Baik. Baik, apakah sudah selesai anak-anak? Sudah ya, Bapak minta kembali ya. Baik, terima kasih.
Baik, Bapak rasa kita sudah cukup belajarnya. Untuk menutup pelajaran kali ini, karena kita tadi diawali dengan berdoa, alangkah lebih baiknya kita tutup dengan berdoa. Tadi Mas Wijaya silakan bisa memimpin doa. Attention please. Before we end this class, let's pray together. Together we pray. Praise begin. Enough. Baik, Mas Wijaya. Sudah cukup ya. Hati-hati kalian di jalan. Just be aware for your surrounding and just straight go home. Don't play until you change your uniform and just go home. Straight go home. Okay? Oke. Yes, sir. Okay. Thank you everyone.